Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad, dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mahasiswa, Anda mahasiswa, mahasiswi saya Hukum Perdata kelas A dan kelas B. Hari ini akan saya sampaikan materi kita yang ketiga terkait perjanjian perkawinan. Kalau kita lihat di dalam tinjauan umum tentang perjanjian perkawinan, tentu ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, sebelum melakukan pernikahan. Mereka membuat suatu perjanjian yang bisa juga kita sebut dengan pranikah, ya. Yang mana perjalanan perjanjian ini tentunya kalau kita lihat dalam pengertian perjanjian, di dalamnya ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, ya. Yang jelas tidak ada yang dirugikan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Yang mana pembahasan tentang perjanjian perkawinan ini, saya akan diawali dengan latar belakang pengertian perjanjian perkawinan, selanjutnya harta perkawinan dan perkawinan campuran. Kalau kita lihat dari latar belakang, bahwa sesungguhnya perjanjian saat ini tidak hanya terkait tentang perdagangan, ya, jual beli ataupun aktivitas bisnis lainnya. Yang kita ketahui bahwa sesungguhnya dalam perjanjian yang mana sebagai suatu subjek hukum dalam hukum perdata itu adalah orang dan badan hukum, ya. Dan perjanjian ini banyak dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, atau pelaku usaha dengan orang, atau orang dengan orang, ya. Yang tentunya di dalam misi perjanjian tersebut adanya hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Tetapi juga dikenal dalam perkawinan. Jadi saat ini tidak saja di dalam aspek hukum bisnis saja, ya, tetapi juga sudah mengarah kepada suatu perkawinan yang tentunya supaya perkawinan ini dapat terlaksana dengan baik dalam rumah tangga. Tentunya harapan dari para pihak ini, baik itu mempelai, itu laki-laki dan perempuan ini, apabila memiliki harta benda atau hal lainnya, ini akan diperjanjikan, ya di dalam surat perjanjian perkawinan tersebut. Jadi perkawinan ini sifatnya tidak wajib dan juga tidak dilarang, ya. Jadi tentu ini salah satu pokok intinya, bahwa sesungguhnya perjanjian itu tidak wajib, gitu ya, bagi pasangan, dan tidak pula dilarang. Tapi ini mungkin semakin tinggi intelektual seorang manusia, tentunya dia berharap hak-haknya tidak terlanggar, ya, oleh orang lain, dan dia pun nantinya dalam menaungi hidup rumah tangga itu berjalan dengan baik. Ya, perjanjian perkawinan ini jarang digunakan di Indonesia karena era hubungannya kekerabatan di Indonesia. Di perjanjian perkawinan banyak digunakan di daerah barat karena calon suami istri ingin menghindari pencampuran harta benda secara bulat di dalam perkawinan. Saya sebutkan tadi bahwa sesungguhnya ini semata-mata adalah karena harta benda, ya. Kadang ada seorang laki-laki ini dia memiliki harta
sebelum dia menikah, dia berharap kalau suatu saat nanti ada permasalahan dalam rumah tangganya, bahwa harta tersebut tidak menjadi bagian dalam rumah tangganya untuk diwarisi atau dibagikan apabila dia mengalami perceraian atau perpisahan dalam ikatan perkawinan tersebut. Dan ini banyaknya biasanya di luar dari agama Islam sendiri ya, dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan ini. Jadi kalau kita lihat dalam pusat arus modernisasi ini, biasanya perjanjian perkawinan ini dianggap oleh generasi muda sebagai hal yang penting ya, sebelum melaksanakan perkawinan, sebagai bentuk proteksinya atau perlindungannya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian, ataupun salah satu pihak mengalami kepailitan ya. Kita masuk dalam pengertian perjanjian perkawinan ya. Jadi perjanjian perkawinan itu disebut juga perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggrisnya prenuptial ya, agreement. Jadi umumnya jarang terjadi dalam masyarakat Indonesia karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami dan istrinya. Karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. Ya, yang jelas Islam telah meyakini dan apabila seorang pasangan itu ya percaya dengan pasangannya dan semata-mata sebenarnya dalam tujuan dalam perkawinan itu bukan berpikiran terhadap perpisahan ya, tapi bagaimana menciptakan perkawinan itu abadi ya, dari dia menikah sampai dia meninggal nanti, dan terutamanya yaitu mencari keridhaan dan pahala di dalam menjalani perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan ini berasal dari masyarakat Barat, ini memiliki sifat individualistik dan kapitalistik ya. Individualistik ini karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri ya. Jadi kapitalistiknya itu karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha. Artinya bila mana salah satu pihak di antara suami istri jatuh pailit, maka dan masih bisa diselamatkan. Ya, dari segi bisnisnya ya memang tentunya apabila suami istri ini memiliki harta masing-masing sebelum dia menikah, tentunya nanti dalam perjanjian perkawinan ini sudah dipisahkan ya antara harta istri dan harta suami. Nah, apabila salah satu pihak, misalnya suami, mengalami kepailitan atau kebangkrutan dalam usahanya, jadi harta istri ini tidak terkena untuk membayar misalnya hutang-hutang yang dimiliki oleh suaminya. Jadi jelas bahwa sesungguhnya salah satu keuntungannya dari perjanjian perkawinan ini tidak melibatkan harta istri yang mana harta tersebut bukan dari hasil rumah tangganya dia, tapi dari hasil dia sebelum menikah ya, melakukan perkawinan. Dan tentunya ini mereka tidak akan menjadi susah atau kebangkrutan atau kemiskinan ya, karena masih ada harta salah satu pihak yang masih utuh ya untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kalau kita lihat semakin pesatnya harus modernisasi, ini perjanjian perkawinan kalau kita lihat dewasa ini banyak dianggap oleh generasi muda sebagai hal patut diperhitungkan ya sebelum melaksanakan perkawinan. Jadi karena pada dasarnya perjanjian perkawinan adalah bentuk proteksi ya atau perlindungan apabila kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam perkawinan seperti perceraian, ya, kematian atau salah satu pihak mengalami kebangkrutan atau kepailitan.